Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang Daniel dan Gua Singa. Nah, Darius adalah raja yang baru di Babel. Dia sangat pintar. Dia memilih 120 orang terbaik di sana, di kerajaannya. Nah, untuk membantu pemerintahannya, Darius memilih 3 orang di antaranya sebagai seorang yang bertanggung jawab di kerajaannya itu. Nah, Daniel merupakan salah satu dari ketiga orang tersebut. Raja Darius sangat menghormati Daniel. Dia berpikir untuk menjadikan Daniel seorang penguasa dari seluruh kerajaannya. Nah, pemimpin yang lain sangat iri hati. Mereka merencanakan untuk mencari kesalahan Daniel sehingga mereka dapat membuat Daniel bermasalah dengan raja. Tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba, para pemimpin itu tidak dapat menemukan sisi buruk dari Daniel. Nah, seringkali kita juga pernah merasakan iri hati kepada orang lain. Ada teman kita yang pintar dalam satu bidang, sedangkan kita tidak bisa. Contohnya, ada teman kita yang pintar sekali menggambar atau melukis. Ada teman kita yang pintar sekali, dia dalam bidang olahraga. Dia bisa berlari dengan cepat, sedangkan kita tidak. Nah, dari hal itu mungkin timbul iri hati, seperti yang dialami oleh beberapa dari teman-teman Daniel yang merasa tidak iri. Nah, Daniel selalu melakukan hal yang benar di hadapan raja. Juga dia sangat berhati-hati dan pandai dan selalu melakukan semua yang terbaik yang dia bisa. Pemimpin yang cemburu itu tahu bahwa hanya ada satu cara yang dapat dilakukan untuk menjebak Daniel. Nah, seringkali kalau kita merasa iri hati terhadap teman kita melakukan banyak cara untuk menjebak mereka supaya teman kita jatuh. Nah, kita menjebaknya. Supaya teman kita terpleset, kita menjebaknya. Apakah hal itu merupakan hal yang baik? Nah, mereka tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghentikan untuk menyembah Allah Israel. Siapa? Tuhan Yesus. Daniel selalu berdoa. Dalam sehari, Daniel berdoa 3 kali. Nah, kalau kita, ayo coba sehari berdoa berapa kali? Nah, musuh-musuh Daniel menjalankan rencana mereka. Mereka membuat hukum baru yang dapat ditandatangani raja. Pada waktu raja lengah, raja tidak membaca surat ini dan tiba-tiba raja menandatanganinya. Nah, kira-kira apa ya isi hukum baru raja itu? Hukum itu menyebutkan semua orang hanya boleh berdoa pada Raja Darius. Barang siapa yang melanggar akan dimasukkan ke dalam gua singa. Kita tahu, singa itu adalah binatang yang sangat luas. Makanannya daging. Nah, kira-kira tubuh kita ini kan penuh dengan daging. Bahkan ada lemak-lemaknya. Nah, kalau kita yang dimasukkan ke dalam gua singa, dalam kondisi singa yang lapar, apa yang terjadi? Siapa yang bakalan dimakan? Kita manusia. Nah, Raja Darius menyetujui hukum tersebut. Tanda tangan. Nah, dengan caranya untuk membujuk Raja Darius menandatangani hukum itu. Hukum baru itu diberlakukan tidak terkecuali untuk Daniel. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia berlutut di depan jendela yang terbuka 3 kali dalam sehari dan berdoa kepada Bapa di surga. Para pemimpin yang cemburu itu bergegas memberitahu raja untuk menangkap Daniel pada waktu dia berdoa. Daniel akan mati. Raja berpikir keras, tetapi tidak dapat menemukan jalan untuk mengubah hal itu.
Daniel dijatuhkan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Coba lihat, singanya sudah mengaum-ngaum. Singa ini adalah gambaran iblis yang mengaum-ngaum, ingin menangkap setiap orang yang berdosa. Sebelum Daniel dilemparkan kepada singa-singa lapar, Raja Darius berkata kepadanya, "Allahmu yang telah kau sembah, dia yang akan menyelamatkanmu." Raja tidak bisa tidur semalaman. Di pagi-pagi buta keesokannya dia bergegas ke gua. Raja sangat khawatir terhadap keselamatan Daniel yang berada di dalam gua singa. Raja Darius berteriak, "Daniel, pelayan Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kamu layani setiap hari telah menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Nah, Raja mengharapkan jawaban dari setiap kita. Bahkan Tuhan juga menunggu jawaban dari setiap kita untuk kita berdoa kepadanya. Daniel berkata, "Ya Raja, Allahku telah mengirimkan malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu." Nah, kita lihat gambarnya. Singa yang mengaum-ngaum jadi jinak dengan Daniel. Bahkan kalau diperhatikan mirip kucing yang lucu, bukan? Sehingga mereka tidak dapat menyakiti. Dan juga, "Ya Raja, aku tidak pernah mengkhianatimu," kata Daniel. Nah, Raja Darius sangat senang dia membawa Daniel keluar dari gua singa itu. Raja tahu bahwa Allah akan menyelamatkan Daniel dan musuh Daniel adalah musuh Allah juga. Raja memberikan orang yang tepat untuk mencuranginya, menandatangani. Nah, orang-orang itu dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius ingin seluruh dunia tahu bahwa Bapa di surga melindungi pelayannya yang setia, Daniel. Raja menulis surat yang memerintahkan semua orang dan menyembah Allah yang hidup dan yang mengembalikan kehormatan dan kepemimpinan